Pendidikan di Indonesia telah melalui berbagai perjalanan yang menarik sejak zaman kuno hingga era digital saat ini. Pada tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Pada tahun 1864, berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian pada akhir abad ke-19, terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Pada saat itu, kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Pada tahun ini, organisasi seperti Budi Utomo dan Jung Java terbentuk. Organisasi yang mendorong kesadaran pendidikan di kalangan masyarakat sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Pada tahun 1922, berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara, berdirilah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakannya dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu, berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Setelah proklamasi kemerdekaan, pendidikan diarahkan untuk menggantikan sistem kolonial dengan nilai-nilai kebangsaan. Kementerian Pendidikan didirikan pada 1947 dan Undang-Undang Pendidikan dikeluarkan pada 1954 untuk membangun struktur pendidikan nasional. Fokus utama dalam pendidikan dasar yang merdeka dan berkarakter. Pada era ini pula kurikulum mulai digunakan, dimulai dari kurikulum rencana pelajaran 1947, kurikulum 1952, dan kurikulum 1964. Di bawah Orde Baru, pendidikan mengalami kontrol ketat dengan penekanan pada kurikulum yang menekankan pendidikan moral dan keterampilan teknis. Program wajib belajar diperkenalkan pada tahun 1984 untuk meningkatkan akses pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun generasi yang terampil dan patriotik. Setelah reformasi, desentralisasi pendidikan memberi otonomi kepada daerah, meningkatkan akses dan kualitas.
Penerapan kurikulum 2013 fokus pada pendekatan berbasis kompetensi dan pendidikan karakter. Saat ini, integrasi teknologi dalam pembelajaran semakin diutamakan, terutama dengan munculnya e-learning dan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Setelah pandemi, Indonesia mulai menggunakan kurikulum merdeka yang lebih menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan soft skill. Dari awal kemerdekaan hingga era modern saat ini, kita telah melihat bagaimana pendidikan menjadi fondasi penting bagi pembangunan bangsa. Mari kita terus dukung dan berkontribusi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berkualitas bagi semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.